00. Acara akan segera kami mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, yang terhormat Ketua Dr. Mengabdi, yaitu Bapak Dr. Imam Hanafi, yang pagi ini diwakili oleh anggota DM, yaitu Ibu Dr. Ahadiah Rahmawati. Yang terhormat pemateri pertama yaitu Ibu Mas Ayu Ambayun, SPMSI dari Fakultas Pertanian dengan materi tentang BMC. Yang terhormat pemateri yang kedua yaitu Ibu Dr. Siti Aziza dari Fakultas Peternakan yang akan memaparkan tentang manajemen SDM, serta yang terhormat Bapak Ibu peserta webinar yang berjudul Pelatihan Online Kegiatan DM LPPM dengan tema Memajukan Kelompok Tani Ternak melalui Konsep BMC dan Manajemen SDM. Baik, dalam kesempatan ini saya sebagai MC sekaligus moderator memohon izin untuk memandu acara sampai dengan proses diskusi dengan para pemateri. Alhamdulillah sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini bisa menghadirkan pemateri yang sangat luar biasa, yaitu dengan pemaparan yang sesuai dengan kepakaran beliau. Mudah-mudahan dengan hadirnya kedua pemateri ini, kita dapat membantu Bapak Ibu peserta atau mahasiswa bahkan para pelaku usaha untuk survive menghadapi dinamika bisnis yang sangat cukup bergejolak. Jika bisa dikatakan, memang saat ini para pembisnis harus menghadapi era ketidakpastian bisnis karena beberapa shock faktor, seperti guncangan ekonomi, kesehatan, sosial, lingkungan, sehingga perlunya penguatan strategi adaptif dan aktor yang resilient melalui pelatihan ini. Baik, sebelum memasuki kegiatan pelatihan, saya persilahkan kepada Ibu Dr. Ahadiah Rahmawati untuk memberikan sambutan mewakili dari tim Dr. Mengabdi dengan judul Peningkatan Penampilan Produksi dan Reproduksi Itik melalui perbaikan pakan dan bibit unggul di Desa Kedaung, Ngelego, Blitar. Karena kegiatan ini merupakan salah satu dari serangkaian acara dari tim Dr. Mengabdi, Ibu Dr. Ahadiah. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Dr. Ahadiah Rahmawati. Terima kasih Bu Jaisi yang telah sebagai moderator yang telah memberi kesempatan kepada saya. Saya mewakili dari Ketua Tim Dr. Mengabdi, Dr. Imam Hanafi, yang pada kesempatan hari ini belum bisa bergabung dengan kita semua, dikarenakan beliau ada acara yang tidak bisa ditinggalkan. Saya ucapkan selamat datang kepada Profesor Muhammad Winugroho dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan Kementerian Pertanian yang bersedia bergabung dalam acara ini. Beliau juga bergabung di webinar yang lain tentang feed aditif sama juga dengan saya. Juga saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu, baik dari anggota Paguyuban Petani Inovatif dan Bapak dan Ibu dari seluruh Indonesia. Dan terima kasih, saya sudah disapa oleh, mohon maaf Bapak atau Ibu Yuska Raeng. Ini kenal dengan Bu Siti Aziza yang berkenan bergabung. Kami juga selaku tim Dr. Mengabdi ini, inti dari kegiatan ini adalah pemberdayaan masyarakat desa, karena Blitar merupakan salah satu sentra peternakan unggas di Jawa Timur dan nomor 2 untuk Jawa Timur, nomor 2 di Indonesia. Nah, keluhan dari para peternak ini selain dari masalah kualitas telur, terutama kulitnya, alhamdulillah bekerja sama dengan salah seorang ahli nutrisi pakan unggas, Dr. Irfan H. Junaidi, yang bersedia meramu kembali, jadi dari pakan yang sudah diberikan, kemudian ditambahkan komponen-komponen yang dibutuhkan untuk pembentukan telur, tetapi ada juga masalah yang lain adalah masalah pemasaran, karena selama ini telur itu langsung dibeli oleh tengkulak dengan harga yang
lebih rendah dari pasaran, kemudian mereka mengolah menjadi telur asin. Dan selain dokter mengabdi di Kecamatan Lego ini, kami juga melakukan pengabdian pada masyarakat di Kecamatan Doko, Desa Selorok, Kecamatan Doko yang diketuai oleh Bu Siti Aziza. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai dengan sekarang sudah memasarkan sekitar hampir 10.000 butir telur asin asap organik. Jadi kami ini memang untuk tahun ini fokusnya di Kabupaten Blitar yang nantinya menjadi pilot project untuk daerah yang lain. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu sebagai pembuka acara ini. Semoga acara ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon Bapak dan Ibu tidak meninggalkan Zoom selama acara ini karena acara ini sangat menarik karena kita sama-sama belajar. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Bu Moderator, Bu Jaisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Hadiah atas sambutannya sekaligus dalam membuka acara ini. Baik, kemudian selanjutnya sebelum kita memasuki kegiatan pelatihan, saya bacakan terlebih dahulu CV dari kedua pemateri. Mungkin saya bisa dibantu untuk share screen dari tim teknis. Masih proses. Jadi sambil menunggu untuk proses membuka screen, saya bacakan terlebih dahulu brief singkat dari pemateri yang pertama, yaitu Ibu Mas Ayu Ambayun, SPMSI. Beliau merupakan salah satu dosen dari Universitas Brawijaya, tepatnya di Fakultas Pertanian. Untuk bidang ilmu beliau ini adalah sosial ekonomi, terutama di bidang pemberdayaan dan komunikasi pembangunan. S1 beliau dari UB, yaitu penyuluhan dan komunikasi pertanian. Kemudian S2 beliau merupakan lulusan dari komunikasi pembangunan pertanian dan perdesaan IPB. Untuk publikasi beliau ini yaitu tentang Communication Strategy of Kasepuhan Sinar Resmi Community in Maintaining Local Varieties for Strengthening Liwit. Jadi ini merupakan salah satu karyanya dari Ibu Mas Ayu Ambayun. Kemudian mungkin bisa saya dibantu untuk share pemateri, brief description dari pemateri yang kedua, yaitu Ibu Dr. Siti Aziza. Sambil menunggu untuk stop share dan share screen CV yang kedua, langsung saya bacakan di sini. Ibu Dr. Siti Aziza merupakan pemateri yang kedua pada pagi hari ini yang fokusnya nanti akan membahas lebih lanjut tentang manajemen sumber daya manusia. Instansi beliau di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya dengan bidang ilmu sosial ekonomi peternakan di bagian sosial seperti itu. Kemudian untuk pendidikan S1 beliau di Produksi Ternak Fakultas Peternakan UB, kemudian S2 beliau di Sosiologi Pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya, kemudian beliau juga melanjutkan studi lanjut S2 kembali di Rural and Regional Development Communication University of Queensland, UQ Australia, kemudian S3 beliau di Sosiologi Pembangunan Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Kemudian karya beliau memiliki dua buah buku. Yang pertama adalah Practical Guides for Agriculture Extension Officers, yaitu penerbit UB Press. Kemudian buku yang kedua beliau adalah Aspek Kehidupan Petani Gurem dari UB Press juga. Kemudian beliau juga menjabat sebagai Chief Editor Jurnal Ilmu-Ilmu Peternakan, Sinta 2, di Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Nah, ini adalah ID Sinta beliau dan ID Google Scholar jika Bapak Ibu berkenan untuk melihat lebih lanjut karya-karya beliau. Kemudian research interest dari beliau ini adalah pemberdayaan masyarakat, kemudian sosiologi pembangunan, kemudian komunikasi pembangunan, dan
manajemen yang nantinya pada pagi hari ini akan kita simak bersama. Beliau akan memaparkan tentang manajemen sumber daya manusia seperti itu. Baik, sangat luar biasa sekali pemateri-pemateri kita pagi hari ini. Mudah-mudahan pelatihan hari ini dapat memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu peserta pelatihan. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya akan mempersilahkan pemateri yang pertama yang akan membahas tentang BMC, dan ini sangat menarik sekali ya, karena BMC ini pertama kali dikenalkan oleh Alexander Osterwalder di dalam bukunya Business Model Generation, sehingga sangat menarik sekali untuk dibahas lebih lanjut. Maka dengan ini saya berikan kepada ahlinya, yaitu Ibu Mas Ambayun, untuk memaparkan lebih lanjut tentang bagaimana BMC dan bagaimana proses implementasinya. Baik, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Mas Ayu Ambayun. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Bu Jaisi atas waktunya dan kesempatannya. Suara saya jelas ya, Bu Jaisi? Atau kurang keras? Sudah jelas, Bu. Sudah Kurang, clear. Oke, alhamdulillah. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, para peserta webinar kali ini, juga para peternak ya dari kelompok ternak Blitar ya. Perkenalkan, saya Mas Ayu Ambayun. Saya bergabung di kelompok tim Dokter Mengabdi untuk sedikit berbagi ya, sharing, agar apa yang kita ketahui itu bisa memberikan kemanfaatan khususnya untuk kelompok ternak dan juga bagi kita sekalian. Jadi mungkin saya tidak ingin menggurui sebenarnya ya, tapi apa yang saya pelajari sedikit ini semoga bisa memberikan manfaat. Karena seperti yang disampaikan oleh Mbak Jaisi, Business Model Generation dari bukunya Alexander Osterwalder ini juga terkait BMC-nya, ini sangat mudah untuk dipelajari dan diimplementasikan. Ini saya sebagai orang awam saja, ketika saya kemudian harus mengampu mata kuliah kewirausahaan, mendampingi mahasiswa, ini sangat mudah sekali ternyata untuk diimplementasikan oleh mereka, ya. Dan mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sering sebenarnya melakukan berbagai langkah-langkah yang ada dalam PMC. Namun Bapak Ibu sekalian ini belum menuliskannya, ya, sehingga bagi kita sekalian yang mungkin punya banyak keterbatasan dalam merangkai kata, membuat rancangan bisnis yang itu membutuhkan banyak hal detail rinci, akan menjadi hal yang sangat mudah jika ini kita aplikasikan dalam bisnis model Canvas. Saya izin share screen ya, Bu Jaisi. Dipersilahkan, Bu. Oke. Sudah nampak ya? Sudah nampak. Mungkin bisa di fullkan screen-nya. Oke. Baik. BMC ini saya pelajari dari berbagai literatur yang kemudian mengacu pada bukunya Alexander tadi ya. Banyak penulis yang akhirnya ternyata BMC ini kemudian mereka mengadopsi dari bukunya si Alexander. Dan kemudian saya sendiri ketika mengaplikasikan pada usaha kecil-kecilan ya yang sudah mulai saya rintis bersama suami, memang bukan bidang pertanian, di bidang percetakan gitu, kalau boleh nanti dijadikan contoh ya Bu Jaisi, itu mudah sekali ketika kemudian elemen-elemen penting dalam bisnis model Canvas itu sangat membantu kita dalam perjalanan pengembangan bisnis ya. Jadi ada berbagai macam bisnis model, ini penting karena kita akan memiliki sebuah blueprint penggambaran tentang bagaimana bisnis kita sekarang dan nantinya ya. Kemudian dari berbagai model bisnis tersebut seperti tadi yang saya sampaikan, ada bisnis model Canvas yang ini lebih menyederhanakan bagi kita para pelaku usaha untuk bisa secara menyeluruh melihat bagaimana sih sebenarnya bentuk usaha yang sedang atau akan kita jalani. Jadi
nanti Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika usaha sudah berjalan tidak apa-apa, tidak masalah kemudian melakukan mapping gitu ya berdasarkan bisnis model kanvas ini. Ketika di awal juga tidak apa-apa, itu bagus untuk perencanaan ya. Ketika sudah berjalan juga tidak menutup kemungkinan hal-hal yang perlu diperbaiki akan bisa kita lakukan. Ada 9 model ini ya, 9 elemen ya dari model BMC ini. Ada customer segment, ada value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan cost structure. Untuk customer segment ini merupakan elemen yang pertama ya, yang harus kita pahami dalam BMC, karena apapun bisnis kita, seberapa besar nanti lingkupnya, ketika kita tidak memahami customer segment, itu akan menjadi kurang berkelanjutan, ya. Karena tidak ada perusahaan yang dapat bertahan lama, sebagus apapun kualitasnya, kemudian seterjangkau apapun dari harga kita, kalau kemudian kita tidak mampu memetakan siapa segmen pelanggan kita, itu nanti akan menjadikan bisnis kita tidak berkelanjutan. Siapa sebenarnya segmen dari pelanggan kita? Ini bisa kita kelompokkan secara demografis ya, mungkin dari karakteristik usia, pekerjaan, jenis kelamin, jadi tingkat ekonomi. Jadi tidak apa-apa ketika kemudian target pasar kita itu adalah orang-orang menengah ke bawah, tidak apa-apa. Istilahnya kan kita menjaring ikan teri. Tapi kalau ikan terinya kemudian dalam jumlah 1 ton, 2 ton itu kan sama saja dengan kita menjaring ikan besar ya. Nah itu. Kemudian secara geografis juga sebenarnya target pasar kita berasal dari daerah mana saja, apakah dari lokal ataukah dari luar kota. Nah ini nanti akan membantu kita dalam merencanakan mungkin pengemasannya yang berbeda, atau mungkin harus ada pembiayaan yang lain seperti ongkos kirim ya dan lain sebagainya. Kemudian juga terkait preferensi kesukaan, ini kan kita setidaknya sudah mengetahui biasanya kalau misalnya yang beli ibu-ibu, nah kesukaannya itu apa? Atau juga kebiasaan dari pelanggan kita, kapan mereka itu biasanya berbelanja, misalnya produk-produk untuk harus kita ketahui kalau kita ingin membangun segmen pelanggan kita. Kemudian yang kedua ini terkait value proposition, nilai unggul dari produk kita sebenarnya apa? Kita harus tahu itu. Jadi ini menggambarkan nilai atau manfaat apa yang bisa diberikan atau kita tawarkan dari produk kita. Ada berbagai macam nilai, bisa secara kuantitatif maupun kualitatif. Mungkin harganya atau kecepatan layanan kita, atau secara kualitatif, kualitas kita tinggi. Jadi jangan khawatir ketika mungkin kita punya harga yang agak berbeda, lebih tinggi dari yang lainnya, karena nilai jual kita yang kita tawarkan itu adalah kualitas. Nah, untuk segmen pelanggan menengah atas, untuk harga itu tidak akan menjadi kendala, karena yang dikejar oleh mereka adalah kualitas. Terkadang kan kita, wah bagaimana ya, kok harga kita terlalu mahal? Ya tergantung segmennya, segmen pelanggan kita. Ya, kalau dalam produk telur asin ini ya untuk Bapak Ibu peternak, bisa jadi yang jadi nilai unggulnya itu adalah produksi telur asin yang harganya terjangkau. Ini secara kuantitatif. Kemudian secara kualitatif, kan kita sudah mau go organik ya, ini adalah sebuah nilai lebih dari produk yang Bapak Ibu tawarkan. Sehingga ketika kemudian harganya agak berbeda dengan yang lainnya, itu tidak akan menjadi masalah karena kita sudah punya segmen pelanggan yang nantinya akan menjadi pelanggan kita, insya Allah bisa sustainable kalau memang mereka merasa cocok dengan produk kita. Atau mungkin juga variasi produk ya. Saat ini kan Bapak Ibu ada yang mengolah menjadi telur asin asap, kemudian juga keripik ya, keripik telur asin. Itu adalah
nilai unggul atau value proposition dari Eksplorasi. Iya. dari produk yang ditawarkan. Kemudian yang ketiga, ini ada channel atau saluran. Jadi bagaimana sebuah perusahaan, bagaimana usaha kita itu bisa menjangkau konsumen kita. Ya, channel ini bisa melalui komunikasi, distribusi maupun juga melalui penjualan. Ya, untuk memasarkan secara langsung atau juga melalui distributor atau melalui tenaga marketing, ini adalah sebuah pilihan. Dan ini seharusnya bisa kita list gitu ya. Apakah kita memang membutuhkan berbagai saluran-saluran tersebut ketika kita ingin berhubungan dengan konsumen, ketika kita ingin menawarkan dari produk kita. Bisa melalui website kalau saat ini, karena ini sebagai sesuatu hal yang memang harus kita ikuti ya, khususnya di masa pandemi. Atau mungkin pre-order. Enaknya kalau pre-order itu kan kita produksinya bisa sesuai dengan permintaan, sehingga tidak sampai ada kelebihan produksi yang nantinya itu tidak akan terserap oleh pasar. Kemudian ada yang keempat, customer relationship ya, hubungan dengan pelanggan. Bagaimana kita membangun hubungan dengan konsumen kita. Fungsinya nanti apa? Untuk menambah pelanggan baru, ya, untuk mempertahankan juga pelanggan yang lama, meningkatkan penjualan maupun meningkatkan kesetiaan dari pelanggan. Ya, dengan komunikasi itu akan bisa kita lakukan karena komunikasi itu sesungguhnya bisa masuk di berbagai bidang. Yang ini misalnya dengan memberikan kesempatan pada konsumen untuk beri masukan terkait produk. Kalau Bapak Ibu kemarin kan mungkin ada yang konsumennya saya keasinan atau saya kurang asin. Nah, hal-hal semacam itu kalau kemudian kita tampung ya, ini akan membangun sebuah relationship, hubungan yang baik. Sehingga mungkin mereka punya berbagai masukan. Bagaimana kalau kemudian kita buat level keasinan. Nah, itu kan sesuatu hal yang nanti justru akan bisa meningkatkan kualitas dari produksi telur asin atau mungkin layanan purna jual ya. Kalau di berbagai usaha itu kan ada bagaimana pelayanan purna jual atau jual kembali mungkin ya untuk barang elektronik dan lain sebagainya. Atau bisa juga dengan memberi diskon atau bonus sebenarnya ya. Jadi tergantung dari pelanggan mana. Ketika Anda ingin melakukan atau menjalin hubungan dengan konsumen tersebut ya. Kalau mungkin pelanggan baru seperti apa, pelanggan lama itu bagaimana, itu bisa. Misalnya kalau dengan pelanggan lama, kalau ini saya lakukan biasanya untuk percetakan, mohon maaf saya beri contoh mungkin yang sudah saya lakukan. Untuk misalnya pelanggan lama, kita punya segmen pelanggan itu individu, juga institusi. Nah, dari institusi biasanya mereka kan punya jadwal untuk mencetak. Nah, di saat mendekati jadwal, maka kita mengkomunikasikan ya list harga kita, kualitas kita. Ini sambil mengingatkan, siapa tahu mereka mungkin kehilangan kontak kita untuk menghubungi dan untuk order kembali. Nah, itu contohnya ya. Atau mungkin juga dengan meningkatkan pelanggan setia. Ya, kita bisa memberikan perlakuan khusus mungkin untuk pelanggan-pelanggan yang memang sudah jadi pelanggan loyal, ya, bisa dengan harga khusus atau dengan pelayanan khusus. Nah, saya kira yang bisa melihat ini adalah Bapak Ibu sekalian, tergantung nanti usaha apa yang Bapak Ibu lakukan. Baik. Selanjutnya untuk arus pendapatan ini ya, dari mana kita bisa mendatangkan keuntungan ya. Kalau kita punya usaha sebenarnya ada banyak sumber-sumber pendapatan yang bisa kita optimalkan sehingga kita tidak hanya mengandalkan satu pendapatan utama ya, di mana pendapatan ini adalah jumlah pemasukan yang dikurangi biaya ya. Jadi sebuah bisnis yang baik itu harus memiliki arus pendapatan yang jelas dan masuk akal. Bisa melalui penjualan aset atau pemakaian jasa, ya,
berlangganan, leasing atau iklan. Ini contoh saya yang udah untuk hotel ini ya, biasanya kan pendapatan utama dari sewa kamar. Sebenarnya hotel juga bisa mengoptimalkan dari pendapatan lain, dari makan dan minum di sana, sewa mobil, pelayanan spa atau meeting room. Nah, kalau untuk bisnis bakso, nah ini saya berbisnis yang sering ada di sekitar kita yang mungkin sebagian dari kita ada yang masih menganggap remeh, ya. Tapi ketika itu kemudian kita petakan, pendapatan mereka itu sebenarnya sangat besar kalau di manage dengan baik, ya. Ada bisnis bakso, bisa makan minum di tempat, itu pun juga pilihannya banyak sehingga pemilik bisnis bisa juga memberikan pelayanan jual kerupuknya, jusnya, berbagai minuman, ya. Kemudian sekarang zamannya bakso frozen atau mungkin menerima catering, delivery, franchise, ya. Di tempat saya itu ada banyak itu franchise bakso di kampung itu ya. Jadi mereka sebenarnya sistemnya juga seperti franchise gitu. Hanya saja mungkin karena mereka tidak mendeskripsikan ini seperti model bisnis ya atau model bisnis kanvas, maka dianggap itu hal yang biasa. Sebenarnya ini menarik ya, dan kita akan tahu sejauh mana bisnis kita bisa berkembang. Ini contoh untuk telur asin. Ini menurut perspektif saya ya, Bapak Ibu untuk peternak, mungkin Bapak Ibu sekalian akan lebih tahu sumber pendapatan apa lagi yang bisa Anda dapatkan. Dari penjualan telur asinnya, telur asin asap, keripik telur asin, delivery yang saat ini saya termasuk jadi pelanggan ini ya. Kemudian ada telur mentahnya, kalau mungkin memang ada yang berkenan membeli itu akan jadi sumber pendapatan juga. Atau mungkin hantaran parcel. Nah, ini menarik karena kemasannya itu sangat bagus. Jadi parcel tidak hanya yang biasa-biasa kita lihat, atau mungkin Anda punya hajatan, tidak berikan souvenir, tapi berikan telur asin atau telur asap yang dikemas. Itu menarik sekali. Kemudian ya selanjutnya ada key resources, yaitu sumber daya kunci atau sumber daya yang utama. Ini penting untuk kita identifikasi dan kita kelola, karena merupakan sumber daya yang paling berpengaruh. Jika ini terganggu, maka bisnis bisa terganggu. Bagaimana cara mengelolanya? Kita list dulu, bahan baku utamanya apa. Kalau tadi telur asin, bahan bakunya berarti adalah telur. Miliki supplier lebih dari satu. Jadi bermitra dengan banyak peternak IT. Kenapa? Kalau hanya 1-2 saja, nanti ketika mungkin terjadi sesuatu hal pemasokannya tidak sesuai dengan dengan kebutuhan, ini akan mengganggu sekali ya. Kemudian jangan lupa untuk membuat kontrak, mendapatkan harga dan pembayaran terbaik ya. Ini penting karena dalam bisnis tidak selalu kita siap uang tunai atau siap dalam pembayaran. Bisnis bisa naik dan turun. Nah, ini penting ketika kita punya banyak supplier ya. Dan akhirnya kita juga bisa terus meningkatkan kualitas dari sumber bahan baku kita. Secara umum sumber daya ini ada aset fisik ya, mesin, nah itu masuk. Ini ada yang menarik, intelektual, yang saya beri tanda merah, ini merek ya, karena ini saya lihat ketika di Bapak Ibu kelompok ternak, merek ini agak kurang mendapat perhatian. Ini sayang sekali. Karena apa? Untuk keberlanjutan ke depan, orang itu butuh brand, butuh merek ya. Ketika kita makan telur asin enak, ini punya siapa? Ini tempatnya di mana? Kita tidak tahu. Oh, ini Blitar. Blitar itu luas, di mana? Ya. Nah, ini penting. Terkadang kita hanya mengejar keuntungan saat ini yang besar. Namun akhirnya kita lupa bahwa untuk membangun brand, membangun merek itu penting. Karena ada tidaknya kita, itu karena kita punya merek, ya kan? Ada tidaknya saya karena saya punya nama, maka saya disebut, oh itu Bu Ayun. Nah, kalau kemudian saya tidak punya nama, bagaimana? Nah, contohnya seperti itu. Kemudian ada sumber daya manusia, ya ini tenaga ahli, tenaga kerja. Kalau dari telur itu saya melihat
tenaga ahli untuk membuat bumbu, nah itu masuk tenaga ahli. Karena dibutuhkan sebuah racian bumbu yang pas sehingga rasanya enak, itu tenaga ahli itu. Atau juga kemudian tenaga kerja yang membantu. Dan kemudian ada sumber daya finansial, ini bisa tunai, kredit, ya, dan lain sebagainya. Baik, saya lanjutkan. Untuk key activities, aktivitas utama ini di blok dari BMC itu ada yang menunjukkan aktivitas utama. Jadi tentukan ketika kita punya bisnis, ya, agar kita mampu fokus, maka kita harus tentukan aktivitas utama dari bisnis kita. Apakah produksi misalnya, ataukah jasa, ataukah jaringan. Jadi kalau Bapak Ibu peternak ini sepertinya saya lihat adalah produksi, ya. Jadi aktivitas utama yang ada di sana adalah di produksi. Maka penting untuk melihat dan memperhatikan aktivitas di produksi itu siapa saja, ya, yang berperan itu harus diperhatikan. Kemudian untuk key partnership ini, ya, kemitraan utama. Nah, ini menggambarkan jaringan pemasok dan mitra yang membuat model bisnis itu dapat bekerja. Ini penting, ya. Mitra ini bisa jadi non pesaing, bisa jadi pesaing. Nah, kalau non pesaing ini misalnya ini saya contohkan untuk sebuah perusahaan garment, ya. Kita misalnya sudah punya brand produk ya mungkin Ayun Collection, mungkin ini, ya. Terus kita sudah punya banyak pesanan. Kalau kita punya partner, maka kita tidak harus produksi sendiri. Kita bisa menjahitkan itu ke tempat lain, perusahaan garment lain, ya. Kemudian kalau ini saya lakukan ketika saya membangun percetakan dengan suami saya, ini ada berbagai strategi yang mungkin. Oh, ketika kita mencetak isi, ketika mencetak cover, itu kita hitung. Kita hitung bagaimana pembiayaannya ketika ini kita kita cetak di mitra. Nah, itu harus benar-benar dihitung. Nah, ini karena non pesaing. Atau kemudian ketika ini kemitraan strategis dengan pesaing, kan masing-masing kita punya sesuatu yang kita unggulkan. Ya, ini kalau bisa saling melengkapi, maka bermitra dengan pesaing itu saya kira tetap akan bisa berjalan, ya. Kemudian kalau di sini ada lagi usaha patungan untuk mengembangkan bisnis baru, ya ini nanti menurut saya kalau memang usaha fokus yang di bisnis lama itu sudah berjalan. Tapi kalau tidak, nanti hanya akan mengurangi energi dan justru kita tidak fokus pada bisnis yang utama. Dan hubungan pembeli pemasok supplier ini seperti yang tadi saya sampaikan, ini penting untuk keberlanjutan dari aktivitas bisnis kita. Untuk yang terakhir, ini adalah struktur biaya. Ya, ini penting supaya kita bisa menemukan kebocoran keuangan dan usaha menjadi efektif dan lebih efisien. Dan yang utama lagi meningkatkan keuntungan. Ya, ada dua struktur biaya model bisnis, ya. Ini ada yang cost driven, terpacu biaya. Jadi fokusnya adalah meminimalkan biaya. Yang jelas produk kita harus murah. Nah, itu. Atau kemudian yang berfokus pada penciptaan nilai. Ya, produk kita harus yang berkualitas eksklusif. Ini tergantung segmen pelanggan Anda tadi. Tidak masalah kemudian kalau kita menyasar pelanggan menengah bawah, maka umumnya biaya yang rendah itu yang mereka pilih. Ini saya contohkan ketika maskapai penerbangan yang ekonomi gitu, ya, mereka kan tidak membutuhkan hal-hal yang fasilitas yang mahal, yang penting naik cepat gitu, ya. Atau mungkin ini yang berfokus pada nilai. Kalau ini contohnya hotel mewah, ya. Kalau memang dengan berbagai fasilitas itu untuk menengah atas yang mereka inginkan, ya enggak apa-apa. Kalau kemudian ini dari peternak, ya. Kalau dari peternak untuk mungkin membuat rasa-rasa, ya,
membuat rasa-rasa, kemudian dengan kemasan yang bagus untuk menciptakan nilai yang lebih, itu butuh biaya yang lebih. Tidak apa-apa, karena mungkin segmen pasarnya, pelanggannya itu memang yang diutamakan adalah penciptaan nilai tadi. Atau mungkin nanti Anda akan punya pelanggan yang penting harganya murah, ya berarti mungkin yang original gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti original dengan yang rasa-rasa perbedaan harganya seperti apa. Kemudian secara umum ini ada struktur biaya, ada biaya tetap dan variabel ya. Kalau secara umum saya pikir Anda sekalian sudah paham ketika biaya variabel ini nanti akan mengikuti produksi. Sebaiknya yang diperbesar itu adalah di biaya variabel karena ini akan mengikuti dari kapasitas usaha yang kita lakukan. Tapi kalau sudah biaya tetapnya tinggi, ya mungkin Anda punya segmen pasar menengah ke atas, yaitu sepertinya tidak jadi masalah ya menurut saya. Jadi mau Anda untuk pembiayaan mau yang meminimalkan atau tidak itu tergantung dari segmen pasar yang Anda miliki. Ini ada yang terakhir, contoh untuk Bapak Ibu peternak ya. Kalau pelatihan ini secara offline, saya kira kita akan bisa bersama berdiskusi urun rembuk untuk melihat sejauh mana customer segmennya, value proposition-nya, bisa kita diskusikan bersama. Tapi karena ini secara online, mungkin ini dari perspektif saya, ya, coba saya menggambarkan dari yang selama ini saya ikuti terkait perkembangan dari kelompok usaha ternak yang ada di Blitar. Itu untuk customer segmennya mungkin ibu-ibu rumah tangga atau mungkin juga umum ya. Karena saya lihat untuk yang di Malang ini yang pesan kok banyak ibu-ibu ya. Mungkin karena ibu-ibu itu sebagai pengambil keputusan ketika dalam berbelanja ya. Kemudian bisa pengelola toko oleh-oleh ya. Kemudian customer dalam dan luar kota. Kemudian tingkat ekonominya mau menengah ke atas, menengah ke bawah. Nah, ini nanti masing-masing akan ada perlakuan yang berbeda. Perlakuan apa terkait value proposition yang mereka tangkap dari produk kita ya. Kemudian untuk value proposition-nya ini saya lihat harganya terjangkau ya dari harga. Kemudian rasa dan juga variasi produk di kelompok ternak telur asin ya, kelompok ternak itik. Kemudian untuk channelnya ada penjualan langsung melalui distributor dan saat ini juga secara online melalui tenaga marketing, juga pre-order untuk tenaga marketing. Kalau memang ada tenaga marketing ya, kita harus tetap menurut saya alokasikan dana untuk marketing. Ketika kemudian itu yang datang, pelanggan yang datang, jadi kita tidak membayar tenaga marketing, maka itu akan bisa jadi cashback menurut saya ya. Bisa sebagai ucapan terima kasih ya, bisa sebagai bagian dari tenaga marketing. Tadi kan mungkin ada yang datang ke kita mau menggula atau apa, nah, itu bisa kita berikan ke sana. Dan itu bagian nanti sebagai upaya untuk menjaga relationship menurut saya begitu. Dan untuk customer relationship-nya, ini ada layanan purna jual dan menerima masukan dari pelanggan. Selanjutnya untuk revenue stream ya, telur asin asap, keripik telur asin, banyak sekali delivery seperti tadi yang saya sampaikan ya. Ada hantaran, kemasan produk atau geronjong kalau memang itu menarik dan kemudian ada yang membutuhkan itu, saya rasa itu juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan bagi kelompok ini. Karena kan Anda akhirnya juga akan memberdayakan para pengrajin ya. Anda mendapatkan konsumen, kemudian para pengrajin juga akan mendapatkan pendapatan dan mereka terhubung dengan Anda sebagai key partner. Nah, itu. Selanjutnya untuk key resources-nya yang utama ini tentu telur itik yang berkualitas.
Kemudian ada tenaga ahli dan tenaga kerja, mesin, modal, finansial, dan merek tadi ya, seperti yang saya sampaikan. Kemudian untuk key activities karena produksi tentu pengolahan telur asin dan telur asap ini yang utama. Kemudian ada aktivitas lain tentang pengemasan. Bagaimana kita mengemas produk jika konsumennya itu dalam kota, luar kota. Nah, itu harus diperhatikan. Ini untuk keamanan dari produk kita juga. Kemudian untuk key partner, peternak itik, kemudian ada pengrajin bambu tadi ya untuk kemasan, karena saat ini kan kemasannya menggunakan kerajinan bambu. Kemudian juga pemilik toko oleh-oleh. Nah, ini kira-kira yang saya yang saya deskripsikan ya. Kemudian untuk cost structure-nya, struktur biaya tetapnya mesin, peralatan, dan untuk biaya variabel ini pengadaan bahan baku, telur itiknya, bumbunya, biaya tenaga kerja, dan juga listrik gini ya. Harus benar-benar kita perhitungkan. Mungkin ada biaya variabel lain ya yang saya tidak ketahui, tapi Bapak Ibu sekalian ketika dalam pelaksanaan alangkah baiknya itu semua dimasukkan di sini dari dalam bentuk poin-poin. Menurut saya ini tidak menyulitkan, justru dalam implementasinya akan memudahkan kita. Ya, kita bisa belajar bersama dari apa yang pernah kita lakukan untuk kemudian kita tulis, atau mungkin nanti apa yang kita rencanakan boleh juga kita tulis. Ya. Kira-kira seperti itu untuk materi saya, simpel sekali. Saya kira nanti kita bisa berdiskusi bersama di sini. Bu Jaisi, saya kembalikan lagi, mungkin kita bisa sharing terkait pengalaman yang pernah kita lakukan, dan itu sangat bermanfaat menurut saya ya ketika kita membangun usaha, dan juga semoga memberikan manfaat untuk kelompok ternak ya yang ada di Blitar khususnya. Terima kasih Bu Jaisi. Baik, terima kasih Bu Mas Ayu Ambayun atas pemaparannya yang sangat jelas sekali dan bisa diterima. Maka saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu peserta webinar atau pelatihan ini, jika memiliki pertanyaan nantinya pada saat ingin menyampaikan secara langsung, di akhir sesi kita menyediakan sesi tanya jawab, mungkin bisa raise hand, atau jika kurang berkenan untuk raise hand, bisa meninggalkan di kolom chat untuk di Zoom ini. Nah, memang dari pemaparan dari Bu Mas Ayu Ambayun tadi cukup implementatif sekali ya untuk dilaksanakan, atau cukup mudah sekali, dan dengan adanya beberapa visualisasi dari konsep bisnis yang sederhana, kami harapkan Bapak dan Ibu peserta webinar atau pelatihan ini bisa mengaplikasikan dengan baik. Nah, untuk mempersingkat waktu, kemudian kita sambut untuk pemateri yang kedua, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Siti Aziza, SPT MSOS M Domyun. Waktu dan tempat kami persilahkan, Ibu. Terima kasih Bu Ayun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen ya, Bu Jesi. Oke, Bu, silakan. Ya, sudah terlihat Bu Jesi? Ya, sudah, Bu. Ya. Baik, terima kasih Bu Ayun. Ya, saya berusaha mengimbangi Bu Ayun ini ya. Jadi Bu Ayun sudah bicara tentang konteks bisnis, dan saya sekarang tentang SDM-nya. Karena kenapa kami memadukan tim ini memadukan antara bisnis dengan MSDM, karena memang banyak sekali hal-hal yang sangat saling mempengaruhi antara bisnis dan SDM. Pengalaman saya bertahun-tahun juga dalam membimbing mahasiswa PKL, selama ini ketika mereka mengajukan laporan, terlihat bahwa sebuah perusahaan itu banyak sekali yang sudah canggih dalam peralatan dan sebagainya, tapi tidak optimal. Nah, ketika ada
kita gali, kemudian kita bahas secara detail, baru ketahuan bahwa manajemen SDM-nya tidak benar ya. Juga ada saya sendiri juga memiliki pengalaman gitu ya sebagai seorang peternak dulu ya, peternak broiler, ketika kita sudah punya semua hal, kandang, kemudian keahlian dan sebagainya, tapi ketika kita tidak bisa memanage anak kandang, maka itu juga membuat bisnis kita menjadi bangkrut. Jadi SDM ini sangat-sangat berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis. Nah, dalam kelompok tani ternak itu juga kita sebagai orang yang membawa program ya, atau kita yang contohnya sebagai akademisi itu ada dokter mengabdi di sini, ini adalah contoh yang sangat nyata gitu ya, karena kami di Dokter Mengabdi akademisi ini juga selalu berkaitan, selalu berhubungan dengan kelompok tani ternak. Nah, juga sebagai seorang penyuluh misalnya yang selalu berhubungan dengan kelompok tani atau ketua kelompok itu sendiri ya, kadang-kadang ketua kelompok itu juga tidak bisa menghandle kelompoknya akhirnya. Jadi akhirnya dalam beberapa bulan atau beberapa tahun kelompok tani ternak ini akhirnya bubar juga gitu. Nah, manajemen SDM ini sangat dibutuhkan karena ya teorinya ya, dalam teori memang ada gitu ya, dan itu mudah kalau kita bicara masalah teori, tapi memang perlu kalau dalam manajemen itu kita membutuhkan ilmu dan seni ya, science and art ya. Oleh karena itu mari kita bicara satu persatu tentang manajemen SDM ini. Nah, materi yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini, kita akan tahu dulu apa sih kelompok tani ternak, kemudian apa itu manajemen, dan kemudian yang tidak pernah lepas dari manajemen adalah POAC. Nah, kemudian saya berusaha menyatukan manajemen SDM dalam pengembangan kelompok tani ternak dan POAC dalam MSDM. Nah, terakhir saya akan menambahkan sedikit tentang kepemimpinan, karena dalam manajemen SDM tidak pernah lepas dari kepemimpinan. Ya, yang pertama tentang kelompok tani ternak. Jadi tugas pokok dari kelompok tani ternak ini sebetulnya adalah pemberdayaan SDM dari petani. Nah, tujuan dari kita membentuk kelompok tani ternak itu adalah petani ini bisa mandiri, ya. Petani ini bisa mandiri. Jadi ketika kita mengadakan program Dokter Mengabdi, kemudian program-program lain, program dari pemerintah, maka tujuan utamanya sebenarnya adalah ketika kita sudah selesai di sana, ya, kita hanya tinggal melihat dari kejauhan. Seperti itu ya. Jadi bagaimana agar mereka ini tetap mandiri tanpa ada kita, ya. Kita sudah tidak diperlukan lagi, intinya seperti itu. Nah, mereka bisa mandiri dalam berusaha tani, kemudian yang paling penting adalah menentukan keputusan sendiri gitu ya, dan bisa mencari modal. Nah, oleh karena itu fungsi kelompok tani ini dikatakan sebagai forum belajar gitu ya, karena dengan adanya kelompok tani mereka bisa belajar bersama-sama, bisa bekerja sama, dan bisa memproduksi sesuatu tanpa adanya kita di dalam situ. Jadi jangan berharap kita terus-menerus dibutuhkan, karena suatu saat yang memang tujuan kita adalah kita sudah tidak dibutuhkan lagi oleh mereka. Nah, di Indonesia keberadaan kelompok tani ini umumnya adalah mereka kurang mandiri. Ya, kurang mandiri artinya kalau dalam ilmu manajemen itu ada dua ya. Kelompok itu bisa tidak mandiri karena memang mereka terlalu bergantung. Yang kedua adalah pemimpinnya memang tidak ikhlas ya, tidak ikhlas untuk memberikan wewenang kepada bawahannya, artinya dia memang kepingin mengatur terus. Nah, itu sebetulnya pemimpin yang tidak baik. Nah, oleh karena itu harus ini ya, seperti layang-layang gitu ya, dan pada dalam konteks kelompok tani ternak, seorang pemilik program ya memang sudah saatnya dia harus meninggalkan program itu untuk diberikan kepada kelompok tani ternak ya. Kemudian partisipasi anggota yang kurang. Nah, ini kadang-kadang ketua kelompok itu terlalu ingin menguasai program tersebut sehingga partisipasi anggotanya kurang. Nah, ini yang memang harus diwaspadai oleh pemilik program gitu ya, atau orang yang menyampaikan program, bagaimana agar tidak ada orang yang sangat-sangat dominan dalam program tersebut. Ya, ini sudah banyak terjadi gitu ya, dan kemudian memang ternyata itu harus diwaspadai mulai awal. Jadi mulai awal itu memang partisipasi itu sangat dibutuhkan. Semua orang harus terlibat. Ya. Kemudian ada yang belum kompak ya.
ada konflik-konflik internal yang seringkali kita tidak mengetahui. Konflik internal ini kadang-kadang sudah terjadi sebelum kita datang kepada komunitas tersebut. Artinya sebelum kita masuk ke kelompok ternak tersebut ternyata sudah ada konflik internal. Belum lagi konflik pribadi gitu ya. Dan ini memang harus dihandle secepatnya. Dengan demikian, karena adanya ciri-ciri kekurangan seperti ini, maka yang dibutuhkan adalah bagaimana kita mendorong perilaku anggota tersebut agar sama-sama mencapai tujuan kelompok. Ya, memang sulitnya adalah tujuan kelompok itu belum fix, gitu, visi dan misi belum sama. Ya. Nah, setelah kita bicara tentang kelompok tani ternak, maka kita bicara tentang manajemen. Ya. Kalau kita bicara tentang manajemen, ya, ini dalam topik yang berbeda ya, kita bedakan topiknya dulu. Kalau kita bicara tentang manajemen, tentu kita akan tahu tentang sumber daya, ya, sumber daya. Jadi ada beberapa sumber daya yang perlu dipikirkan oleh seorang pelaksana program gitu ya, atau ketua kelompok ternak atau penyuluh ya. Dan sumber daya ini memang harus di list ya, dari di BMC tadi sudah kita ada key resources ya. Nah di sini kalau dalam manajemen itu memang sudah ada ya. Yang pertama adalah man, ini sumber daya manusianya, kemudian money yaitu uangnya ya, finansialnya, kemudian material ya, bahan-bahannya, kemudian metodenya, ada mesin ya, ada market. Ya, 6 ini adalah sumber daya. IT di sini ya, IT di sini adalah ilmu informasi dan teknologi yang sekarang ini sudah sangat-sangat dibutuhkan. Nah, 6M ini itu harus diproses oleh sang manajer gitu ya intinya. Manajer ini bisa pelaksana program, bisa ketua kelompok gitu ya. Harus diproses oleh sang manajer untuk diberikan perlakuan POAC. Ya, POAC itu planning, organizing, actuating, and controlling. Nanti kita akan bicara itu ya. Nah, dengan apa? Dengan metode ilmiah dan seni. Ya, tadi metode ilmiah itu yang sedang kita bicarakan sekarang ya. Dan metode seni itu bisa dalam leadership gitu ya, bisa pembagian wewenang dan sebagainya. Nah, di sini dari bawah ke atas ya, tujuan proses menyatukan sumber daya dalam fungsi manajemen ini adalah untuk mencapai sebuah target yang efektif dan efisien. Jadi seorang manajer dalam hal ini harus mencapai secara efektif dan efisien. Apa itu efektif? Efektif itu melakukan sesuatu yang benar ya, dengan benar. Jadi artinya yang benar, artinya ketika kita mencapai tujuan, maka itu dikatakan efektif. Efisien adalah melakukan sesuatu dengan benar, artinya efisien itu kita menggunakan sumber daya sekecil-kecilnya. Jadi ini adalah fungsi manajemen yang paling dasar. Ya. Apa itu POAC? Tadi sedikit saya akan menyinggung sedikit tentang POAC ya. Jadi planning ini adalah proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Organizing adalah mengatur dan mengalokasikan tugas kepada sumber daya yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, actuating ya adalah bagaimana cara ya, agar orang-orang itu mau melakukan tugasnya. Nah, dalam actuating ini banyak sekali yang bisa dilakukan, terutama yang sifatnya seperti feeling ya atau seni dari seorang manajer, karena dalam menggerakkan orang itu tentu saja kita tidak hanya bisa berpaku pada reward and punishment ya, pada aturan kamu harus ini, kamu harus itu. Di situ ada efek-efek psikologis, di situ ada leadership yang dibutuhkan. Dan di controlling adalah ketika seorang manajer memastikan bahwa planning itu dilakukan dengan benar. Nah, ini adalah dari sisi manajemen. Ya. Lalu apa manajemen SDM ya? Kita beralih ke manajemen SDM. Di manajemen SDM adalah ketika seorang manajer ya harus memastikan agar sumber daya manusia, artinya di dalam sini adalah anggota kelompok ternak ya, digunakan secara efektif dan adil gitu ya bagi kepentingan individu, organisasi dan masyarakat. Di mana mereka harus mengelola SDM gitu ya, mengelola SDM di dalam dinamika interaksi, karena memang yang paling penting di sini adalah menyatukan tujuan ya. Interaksi antara manusia-manusia yang ada dalam kelompok tani dalam sebuah organisasi itu sangat dipengaruhi oleh tujuan masing-masing.
Nah, bagaimana dengan manajemen SDM dalam pengembangan kelompok tani ternak? Ya, kita tahu bahwa ada tujuan dibentuknya kelompok tani adalah mengorganisir para petani dalam berusaha tani. Lalu tujuan dari MSDM adalah menyerasikan tujuan pribadi, tujuan kelompok, dan masyarakat. Maka tujuan MSDM dalam kelompok tani adalah menyelaraskan tujuan petani secara pribadi, kelompok tani, dan masyarakat di sekitarnya dengan penerapan prinsip-prinsip manajemen tadi atau POAC tadi. Jadi ini tujuan MSDM dalam kelompok tani. Ya. Kalau digambarkan seperti ini, setiap orang yang bergabung dalam kelompok tani pasti punya tujuan pribadi. Saya yakin itu. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalau kita punya sebuah organisasi atau kelompok, ya, mereka pasti punya tujuan pribadi. Nah, apa tujuan pribadinya? Yang jelas kalau anggota kelompok tani adalah dia harus meningkatkan kemampuannya, gitu ya, meningkatkan kemampuannya dalam mengembangkan agribisnis. Ya, jadi dia kepingin dia bisa bertani dengan lebih baik, menghasilkan dengan bertani lebih baik dia akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi pula. Lalu peningkatan tujuan kelompok adalah peningkatan setiap kelompok tani dalam melaksanakan fungsinya. Ya, jadi fungsinya apa ya? Fungsi-fungsi yang tadi sebagai unit belajar, gitu ya, unit kerjasama dan sebagainya. Sedangkan kita juga tidak bisa memungkiri kalau kita punya sebuah organisasi, pasti masyarakat juga mengharapkan sesuatu dari organisasi kita. Ya, masyarakat itu pasti menginginkan organisasi kita itu bermanfaat untuk mereka. Nah, dalam konteks kewirausahaan kita sudah tahu ada aplikasi POAC dalam manajemen SDM ini ya, kita sudah tahu 9 tadi ya, sudah dijelaskan oleh Bu Ayun. Oleh karena itu dalam POAC kita akan membicarakan konteks ini ya. Nah, dalam planning apa yang harus dilakukan seorang manajer? Ya, manajer ini kalau dalam konteks ini bisa penyuluh, bisa pelaksana program gitu ya, atau bisa ketua kelompok ya. Kita harus bisa merencanakan jenis partisipasi setiap anggota sesuai minat dan kemampuannya. Jadi jangan meninggalkan seorang anggota pun. Gitu. Harus diyakinkan, harus dijamin bahwa setiap anggota mampu berpartisipasi. Jangan juga ada anggota yang merasa dia tidak diajak, tidak dilibatkan. Kemudian setelah partisipasi setiap anggota sudah dalam list ya, maka perlu spesifikasi pekerjaan setiap anggota. Karena ketika dia sudah merasa memiliki dan merasa dimiliki oleh kelompok tani itu, maka dia akan lebih bersedia untuk melakukan pekerjaan yang diberikan. Dan yang paling penting adalah mereka harus merasa penting gitu ya. Dan pada planning dalam konteks kewirausahaan, maka sumber daya manusia di dalam kelompok ternak ini harus bisa mengacu pada 6 hal. Yang pertama, ada orang-orang yang harus bisa mengenali target penjualan, ya, konsumennya siapa, dia bisa mengenali konsumen. Kemudian ada orang-orang yang memang bisa menghandle masalah produksi dan nilai-nilai produk. Ya, jadi biasanya orang-orang ini harus inovatif, gitu ya. Ada saluran pemasaran dan distribusi, ya. Ada mereka yang menghandle finansial. Orang-orang yang secara communication skill-nya itu bagus, dia mungkin diberikan kewenangan untuk masalah komunikasi internal dan eksternal. Dan ada yang mungkin dia secara keterampilannya itu lebih baik, maka diberikan wewenang di operasional atau teknis ya. Jadi ada 6 hal ini yang harus kita bagi-bagi wewenangnya ya, job desk-nya gitu kepada anggota kelompok. Kalau dalam organisasi yang levelnya masih rendah gitu ya, kadang-kadang satu orang bisa menghandle beberapa kewenangan. Ya, jadi bisa jadi dia menghandle masalah produksi, juga dia bisa menghandle masalah saluran pemasaran dan distribusi. Tapi ada satu yang tidak diperbolehkan adalah ketika hanya satu orang yang handle semuanya. Ya, itu namanya dia terlalu dominan gitu ya, terlalu dominan dan bahkan bisa membahayakan jenis bisnis ya, membahayakan bisnis dari kelompok itu sendiri karena dia pertama terlalu dominan sehingga dia terlalu banyak mengambil keuntungan dari situ, dan yang kedua bisa jadi tidak berjalan dengan baik gitu ya karena dia konsentrasinya tidak
baik, dia tidak fokus ya, tidak fokus. Artinya dia juga menghandle ini, itu dan sebagainya. Nah, seorang manajer ya dalam hal ini dia harus bisa meletakkan orang gitu ya, meletakkan orang di tempat yang benar gitu ya. Nah, oleh karena itu dalam planning perencanaan sumber daya manusia itu harus efektif. Right people, right capabilities, right time and right place. Artinya apa? Orang yang tepat ya, kemudian orang yang dengan kapabilitas atau kemampuan yang tepat, kemudian right time, waktunya juga tepat. Artinya misalnya kalau dalam konteks kelompok tani gitu ya, tidak mungkin kita minta bapak-bapak melakukan sesuatu yang sangat sibuk gitu ya di saat mereka harus ke ladang, misalnya seperti itu. Mungkin ibu-ibu luang setelah maghrib misalnya seperti itu. Jadi right time ya, dan kemudian right place, artinya tidak mungkin kita mengirim ibu-ibu yang anaknya banyak gitu ya, yang masuk ke dalam kelompok ternak itu harus keluar kota sering-sering. Nah, itu juga tidak tepat ya. Jadi ketika kita mengatur atau merencanakan sumber daya manusia ya, itu kita harus tahu bahwa ini orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat, dia ditempatkan di waktu dan tempat yang tepat. Oke. Nah, pengorganisasian atau organizing ya. Jadi adalah ketika kita gitu ya mengalokasikan tugas dan wewenang sesuai dengan job desk-nya tadi, sesuai dengan jenis partisipasi dan posisi anggota ya. Dan ini ketika kita melakukan pemilahan job desk tadi gitu ya, atau kemudian kita meletakkan seseorang memberikan wewenang pada seseorang, itu harus didasarkan ada beberapa hal. Yang pertama latar belakang pribadi dia, aptitude atau keterampilan, minat, sikap atau attitude dan kebutuhan dia. Kemudian yang terakhir ini kemampuan analitis dan teknis ya. Ada orang-orang yang mungkin pendidikannya tidak tinggi tapi dia memiliki kemampuan analitis yang sangat tajam gitu ya. Itu bisa karena dia punya pengalaman gitu ya, dia punya latar belakang yang baik, atau mungkin dia memang walaupun pendidikannya tidak tinggi ya, dia mungkin orang yang extrovert, kemudian open minded ya. Kemudian dia biasa bergaul dengan orang luar. Inilah mengapa sangat dibutuhkan seorang manajer itu mengenali anggotanya masing-masing. Jadi orang ini bagaimana dan sebagainya. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti mata kuliah penyuluhan ide difusi inovasi, itu kita bisa melihat bahwa setiap orang itu terbagi menjadi 6 ya, dari inovator sampai lagarde. Nah ini sangat penting ketika kita mengenali anggota kita. Ya, penggerakan atau actuating ya. Jadi bagaimana seorang manajer ya, bagaimana seorang manajer itu membuat anggota kita bisa melakukannya. Jadi selain memotivasi juga memberi sangu ya, memberi bekal gitu ya, memberi bekal kepada bawahan kita atau anggota kita tentang apa saja yang harus dilakukan. Kita tidak bisa menyuruh seseorang ya, tidak bisa menyuruh seseorang tanpa membekali dia. Nah, bekal yang diberikan tentu saja banyak hal gitu ya. Pertama tentang value and norms atau nilai dan norma-norma, aturan. Nah, kemudian kebijakan, prosedur, kemudian hal-hal ini tidak boleh kemudian tidak dimusyawarahkan, apalagi dalam konteks masyarakat yang lebih umum. Kalau dalam bisnis mungkin bisa strict, tapi ketika kita bicara dengan petani maka ini perlu dimusyawarahkan. Aturan, kebijakan itu dimusyawarahkan mulai awal. Kalau enggak misalnya reward, punishment, kemudian aturan itu nanti akan menyebabkan konflik di belakang hari ya. Kemudian sebagai manajer itu harus punya prinsip training and development. Jangan membiarkan anggota kita bergerak sendiri, mikir-mikir dewe gitu ya. Silahkan bekerja sendiri dan tanpa pengarahan gitu ya. Oleh karena itu dalam actuating itu ada directing sebetulnya ya, ada fungsi directing atau mengarahkan. Nah, training atau pelatihan itu untuk meningkatkan keterampilan teknis dan juga development atau pengembangan untuk peningkatan kemampuan sikap dan kepribadian. Kalau training itu sikap untuk hal-hal yang sifatnya teknis, kalau development itu seperti motivasional, kemudian bagaimana mengubah mindset, kepribadiannya bagaimana ya. Kadang ketika kita ke desa ya atau
menghadapi kelompok tani ternak itu tidak semudah yang kita bayangkan, karena memang sikap dan kepribadiannya itu berbeda dari yang kita kenal selama ini. Jadi kadang-kadang ada mental yang ngotot gitu ya, atau ngeyel seperti itu, atau ada juga yang kalau kita berhadapan dengan orang-orang yang tidak tahu bahwa mereka tidak tahu, itu juga sulit ya. Jadi tidak tahu bahwa mereka tidak tahu itu jadinya memang cukup melelahkan mental bagi seorang manajer. Tapi ini memang harus dilalui, ya. Ya. Nah, bagaimana metode training and develop ini? Kita bisa bekerja sama dengan beberapa partner, beberapa stakeholders ya. Kalau kita seorang akademisi, maka kita bisa bekerja sama dengan penyuluh, ya, atau dengan akademisi lain, atau kita bisa mengajak belajar ke anggota yang lebih senior, atau juga bisa mengajak ke kelompok tani ternak yang lebih berhasil, gitu ya, mengirimkan anggota untuk mengikuti webinar, sekolah lapang dan sebagainya. Nah, intinya adalah kita harus memberikan bekal agar SDM ini bisa menjadi lebih baik. Ya, ini dalam controlling ada beberapa stepnya. Jadi ketika semua itu sudah dilakukan, ya, semua sudah melakukan pekerjaannya, maka ada fungsi manajemen yang terakhir, yaitu controlling, ya. Ada 4 step atau 4 tahap dalam melakukan controlling atau pengawasan. Yang pertama, seorang manajer harus ada punya standar, ya, establishment of standard. Jadi ya harus ada targetnya, ya. Jadi kita targetnya, contohnya dalam SDM, Bapak A, Bapak B, Bapak C harus bisa melakukan titik-titik. Bapak B harus bisa memiliki keterampilan titik-titik, gitu ya. Bapak C harus bisa melakukan keterampilan titik-titik, misalnya itu. Nah, step kedua adalah mengukur actual performance, ya. Kalau kita sudah punya standar, ya, standarnya untuk Bapak A bagaimana, Bapak B bagaimana, Bapak C bagaimana, kita sekarang mengukur apakah benar, ya, apakah benar dalam kenyataannya kemampuan Bapak A, B, C itu sudah sesuai dengan standar. Dan kemudian kita membandingkan antara kemampuan real dengan standar ini. Nah, terakhir adalah corrective action. Corrective action, kita harus melakukan tindakan korektif atau perbaikan jika memang perbandingan aktual dengan standar itu jauh berbeda. Jadi kalau misalnya secara aktual keterampilan dan kemampuan bapak-bapak tadi di bawah standar, maka kita harus melakukan tindakan korektif, misalnya perbaikan training dan development, atau mungkin kita harus melakukan tindakan untuk menilai diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, apakah sudah benar selama ini, ya. Jadi, dan semua ini membutuhkan feedback dari anggota, ya. Kenapa Bapak tidak bisa mencapai seperti ini? Bukan untuk dimarahi, ya, bukan untuk dimarahi, tapi sebetulnya itu adalah untuk koreksi diri sendiri dari seorang manajer. Ya, jadi ini feedback ini yang kita butuhkan untuk perbaikan di masa yang akan datang. Oke, sedikit saya tambah tentang kepemimpinan. Ya. Kepemimpinan ini dibutuhkan dalam MSDM walaupun mungkin tidak banyak terlihat gitu ya, tapi terasa, tidak terlihat tapi terasa, ya. Jadi memimpin ini adalah ketika seorang manajer itu bisa menetapkan arah dan mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahan tertentu. Jadi kalau kita sebagai pelaksana program, kita sebagai penyuluh, kemudian sebagai ketua kelompok, ya, dalam hal ini dalam manajer atau sebagai manajer, kemudian kita melihat orang lain itu tidak bisa dimintain tolong, tidak bisa melakukan tugasnya, maka mungkin leadership kita yang kurang, ya. Jangan menunjuk orang lain salah gitu ya. Kita harus koreksi diri sendiri dulu, karena memang mungkin ada beberapa hal yang berarti leadership kita sangat lemah, ya. Ya, jadi di kepemimpinan ini ada beberapa cara membimbing, ya, membimbing dengan menunjukkan jalan. Nih caranya seperti ini. Bisa juga dengan memerintah, ya, atau menunjukkan metode, ya. Jadi diajari, ya. Dan yang terakhir adalah membujuk, mengundang, ya, kemudian dengan daya pikat, kemudian dengan mempengaruhi. Dan ini cara-cara memimpin ini mungkin ya tidak bisa salah satu, tapi juga harus kombinasi, ya, tergantung jenis anggota yang kita hadapi, ya. Kadang-kadang ada anggota yang memang harus diperintah gitu ya, ada
anggota yang harus dibujuk gitu ya. Ya, ada yang anggota yang mungkin secara kemampuan IQ-nya tinggi, kita tinggal menunjukkan metode, dia sudah bisa jalan sendiri. Ya, itulah yang harus bisa feeling yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Dan ada 6 karakteristik gitu ya yang dimiliki oleh pemimpin efektif. Yang pertama, dia orang yang driving gitu ya, bisa mengambil inisiatif. Jadi dia sangat kreatif ya. Kemudian kadang-kadang diperlukan juga ambisius dalam arti yang positif di sini ya, bukan ambisius yang kemudian sepak kanan sepak kiri gitu ya. Kemudian dia memiliki motivasi yang tinggi gitu ya dalam hal untuk memperbaiki orang-orang di sekitarnya. Dan yang nomor 3 ini sangat penting, kejujuran dan integritas gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus jujur gitu ya, percaya diri, tegas, mengambil resiko, juga berani gitu ya. Dan yang penting itu juga mau mengakui kesalahan. Ya. Kadang seorang pemimpin itu sulit sekali mengakui kesalahannya, dan ini ketika seorang pemimpin melakukan kesalahan, kemudian dia tidak mau mengakui kesalahannya, maka respect dari anggota itu juga akan sangat berkurang. Kepercayaan juga sangat berkurang, bahkan bisa bubar ya kelompok itu. Ya. Kemudian memiliki kemampuan kognitif yang tinggi, artinya dia cerdas gitu ya. Kalau dalam kewirausahaan itu harus cerdas ya, harus cerdas dalam arti tidak cerdas bukan IQ ya, tapi dia orang-orang yang responsif ya, responsif terhadap perubahan, adaptif gitu ya. Kemudian ya tidak perlu menjadi jenius ya untuk bisa punya kemampuan analitis, kemudian bisa menilai kondisi yang baik gitu ya. Dan orang-orang yang visioner ya, berpikir secara strategis. Dan terakhir tentu saja kemampuan atau pengetahuan bisnis ya, itu tidak mungkin ditinggalkan gitu, dia harus punya kemampuan dalam hal bisnis. Ya, ini adalah kemampuan para pemimpin ya. Jadi dia harus punya rasa misi gitu ya, kemudian punya rasa tanggung jawab. Nah, yang baik adalah ketika seorang pemimpin itu mau menjadi pemimpin itu karena tanggung jawab, bukan karena untuk pangkat ya. Jadi harus ada orang-orang yang menerima itu sebagai amanah ya, yang harus dia lakukan, bukan sebagai cara untuk naik pangkat atau meningkatkan karir ya. Kemudian dia harus bisa menjaga kepercayaan bawahannya, itu sangat penting. Dan di sini ada dalam kata-kata Drucker itu seorang ahli manajemen. Kepemimpinan yang efektif tidak didasarkan pada menjadi pintar, tapi didasarkan pada konsistensi. Artinya apa yang dia ucapkan itu juga harus sesuai dengan apa yang dia perbuat. Ya. Nah, sekarang ini gaya kepemimpinan, Bapak Ibu sekalian. Jadi mungkin sudah pernah didengar ya, ada 3 gaya kepemimpinan. Yang pertama pemimpin yang autokratis, kemudian laissez-faire dan demokratis. Ya, autokratis itu orang yang dominan. Ya, kadang-kadang kita ada pemimpin yang memang secara bakatnya itu menjadi orang yang dominan banget gitu ya. Nah, akhirnya anggota ini menjadi pasif gitu ya, menjadi pasif. Dan kemudian anggota-anggotanya akhirnya seperti boneka semua, ya. Kamu harus ini, iya. Kamu harus ini, iya. Akhirnya tidak memberikan pemberdayaan kepada anggota-anggotanya, ya. Jadi sebetulnya autokratis ini memang dibutuhkan, tapi pada saat-saat tertentu. Jadi misalnya keadaan genting atau keadaan dibutuhkan kepemimpinan yang ya genting ya, maka dia bisa maju untuk mengambil keputusan. Tapi tidak digunakan secara terus-menerus. Kalau pemimpin autokratis ini terus-menerus dipelihara gitu ya, maka bawahannya atau anggotanya itu biasanya akan sangat pasif, tidak punya kreasi sendiri, tidak punya motivasi, ya hanya seperti kerbau yang dicocok hidungnya gitu, yang dicocok hidungnya ya, dia akan diam saja gitu. Dan ini kita tidak menginginkan anggota kelompok tani atau ternak seperti ini. Kita semua menginginkan anggota kita berpartisipasi secara aktif gitu ya. Nah, kemudian ada yang partisipatif atau demokratis. Ya. Seorang pemimpin ini bisa mengambil keputusan dengan berkonsultasi dengan anggotanya, tapi tetap dia punya kontrol gitu ya. Jadi sisi positif dari kepemimpinan partisipatif ini adalah anggota itu merasa memiliki keputusan itu. Oh iya sih, saya kan juga ikut mengambil keputusan ini gitu ya. Dan ini
sisi positifnya adalah dia tetap memimpin, tetapi tetap juga dihormati. Karena setiap orang itu merasa dihargai. Ya. Nah, semua orang juga merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu demi kelompok tersebut. Tapi walaupun demikian ada kelemahannya, gitu ya. Kelemahannya kadang bagi beberapa anggota dia terlihat menjadi seorang pemimpin yang lemah. Kok nggak bisa mutusin sendiri sih, gitu ya. Nah itu kelemahan dan keuntungan. Tapi dalam hal manajemen ya kadang-kadang partisipatif ini cenderung memiliki lebih banyak keuntungan daripada kelemahan. Ya, laissez-faire atau kendali bebas ya, di mana ada seorang pemimpin yang menyerahkan semuanya pada anggota ya. Jadi terserah mandiri mau ngapain. Sedikit sekali kendalinya kepada anggota ya. Dia pun juga tidak mau tahu tentang apa yang dilakukan anggotanya ya. Nah, lebih banyak kelemahan daripada keuntungan ya. Jadi di sini anggotanya sudah lepas kendali, artinya mau ngapain juga terserah gitu. Akhirnya tujuan dari kelompok juga tidak akan tercapai. Nah, tapi pada suatu saat memang laissez-faire ini juga dibutuhkan atau bukan dibutuhkan tapi tepat gitu ya. Ketika anggota kelompok ini semua sudah menjadi pintar, terampil gitu ya. Kemudian mereka sudah mandiri ya, maka kepemimpinan laissez-faire ini juga bisa diaplikasikan. Artinya kita memberikan kebebasan karena mereka sudah punya motivasi untuk melakukan job desk-nya sendiri gitu ya. Dan memang secara histori ya anggota-anggota itu sudah berhasil melakukan tugasnya. Di sini pemimpin memang boleh melakukan kendali laissez-faire. Nah, pemimpin yang baik adalah ketika dia bisa memadukan 3 gaya kepemimpinan ini dalam kondisi yang berbeda-beda. Artinya kadang-kadang seorang ketua kelompok bisa menjadi pemimpin laissez-faire, kadang-kadang dia juga bisa menjadi autokratis, dan kadang-kadang dia bisa menjadi pemimpin yang demokratis. Ya, ada juga tipe pemimpin ya. Nah, ada tipe-tipe pemimpin yang memang harus diperhatikan, dan kalau kita menjadi seorang pemimpin itu kita harus memperhatikan ini. Apakah saya adalah orang yang lebih peduli terhadap orang, ataukah saya pemimpin yang lebih peduli kepada produksi atau pencapaian tujuan? Ya. Jadi coba kita lihat pemimpin kita saat ini, gitu ya, bukan presiden maksud saya, pemimpin atasan kita di kantor, ya, kita bisa melihat visi manajerial atau perilaku manajerial pemimpin kita itu apakah mereka yang terlalu peduli terhadap orang atau peduli pada produksi ya. Di sini ada bagan ya, Blake Mountain Leadership Grade ya. Jadi ada orang-orang yang sangat peduli gitu ya pada produksi, tapi dia nggak peduli pada orang ya. Jadi itu adalah orang-orang dengan tipe otoritas atau obedience ya. Low people, high task. Jadi dia memacu anggotanya untuk bekerja mencapai tujuan, tapi dia nggak peduli gitu ya sama kesejahteraan anggotanya. Ada juga orang-orang yang benar-benar nggak peduli ya, dia nggak peduli tujuannya tercapai atau enggak, dan juga tidak peduli terhadap orang-orangnya. Ada country club ya, high people, artinya dia itu sangat peduli terhadap orang-orangnya, tapi sampai tidak memperdulikan lagi tujuan dari organisasi. Dan tim leader yang baik itu adalah dia peduli gitu ya. Dia peduli terhadap tujuan organisasi dan juga sangat peduli terhadap orang-orang. Nah, di manakah kita sebagai seorang pemimpin gitu ya, atau bagaimanakah kita memimpin perusahaan bisnis kita, itu harus kita pelajari di sini ya. Ada juga middle of the road ya, di tengah-tengah gitu ya, tengah-tengah. Nah, kalau yang tim leader ini memang sebaik-baiknya pemimpin gitu ya. Ya, tidak mungkinlah kita sesempurna ini gitu ya, tapi ketika kita membina sebuah kelompok tani atau ternak dan kita membina anggota-anggota kita, maka kita harus saya kira berada di pertengahan itu juga paling baik ya. Juga ya kadang-kadang ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita misalnya terjadi produksi kita kemudian jelek banget gitu ya, maka kadang-kadang mungkin kita harus lebih memperhatikan produksi daripada manusianya dan sebagainya ya.
Jadi tergantung juga pada kondisi, tapi sebaik-baiknya adalah yang tim leader. Nah, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan, Bu Jessi. Ya, jadi bagaimana kita memanage sumber daya manusia dalam kelompok kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penjelasan yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih kepada pemateri kedua, yaitu Ibu Dr. Siti Azizah, yang sangat clear sekali penjelasannya dan mudah dipahami seperti itu. Yang artinya memang antara bisnis dengan aktor ini nggak bisa dipisahkan ya Bu. Artinya ya keberhasilan bisnis ini salah satu penentunya ya aktor itu sendiri. Baik, kepada Bapak Ibu dipersilahkan kita memasuki sesi tanya jawab. Jika ingin bertanya secara langsung bisa untuk raise hand atau mungkin bisa meninggalkan pertanyaan di kolom chat seperti itu. Bisa untuk pertanyaan pemateri 1, bisa untuk pertanyaan pemateri kedua, atau bisa dua-duanya. Atau mungkin biasanya ini yang sudah terbiasa bertanya, kalau nggak bertanya ini kayak nggak afdol gitu ya, Mas Bayu Aryawan. Boleh Mas Bayu untuk berkontribusi pertanyaannya kepada kita. Materinya oke, nggak perlu lagi tanya. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Sudah clear ya, sudah saking clearnya, sudah nggak ada Sudah clear, pertanyaan. tinggal materinya. Oh iya, nanti saya share ya, materinya di-share oleh teknis. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lainnya, apakah ada pertanyaan untuk pemateri kita? Bu, saya Sugianto, boleh bertanya, Bu? Boleh, silakan Pak. Kepada siapa? Silakan disebutkan. Terima kasih. Ibu ya, itu Silakan. mengenai implementasi gitu ya di lapangan sebagai kelompok tani gitu kan, sebagai manajer gitu. Apakah di tempatnya Ibu menerima mahasiswa yang kerja praktek gitu, Bu? Bagaimana Pak cara paket? Apakah di tempatnya Ibu bisa menerima mahasiswa yang kerja praktek? Kerja praktek. Iya, supaya dia bisa memimpin dengan baik, Bu, mahasiswa-mahasiswa tersebut. Kalau kerja praktek kami belum ada, Pak. Tapi ini usul yang sangat baik sebetulnya. Kita mungkin bisa melakukan sekolah lapang gitu mungkin Bu Jessi, nggih? Ya, mungkin karena selama ini mata kuliah kita dasar manajemen itu hanya 2 SKS, Pak. Tidak ada praktiknya di sana. Jadi mungkin ya. Iya, saya kira memang kami sudah membicarakan itu. Jadi riset grup kami itu ingin juga mengadakan sekolah lapang khususnya tentang manajerial, kemudian beberapa hal yang sifatnya teknis gitu. Dan ini masih mencoba bekerja sama karena kami ada kerjasama dengan Taman Nasional Baluran ya. Di sana kami juga mengadakan sekolah lapang, tapi masih dalam tahap ini ya, menggodok ini. Tapi belum, tentu saja masih hal-hal yang teknis. Tapi dengan ide dari Pak Sugianto tadi memang itu sangat baik. Ternyata kalau memang dibutuhkan masalah manajerial itu juga baik karena intinya sebetulnya pelatihan ini munculnya dari salah satu alumni kami yang mengatakan kalau secara teknis itu kita sudah bisa Bu ya, kita sudah bisa memelihara bebek, kita sudah bisa ini, tapi kita sebetulnya tidak tahu bagaimana memajukan kelompok tani itu dengan cara manajerialnya, gitu, PMC dan manajerialnya. Jadi yang memang sifatnya tidak terlihat kadang-kadang itu memang sangat berpengaruh, gitu Pak. Terima kasih Pak sarannya. Ini emang tadi saya mendengarkan paparan dari Ibu. Ini mengenai praktek yang bagus gitu kan. Mahasiswa itu biasanya dapat teori doang di kampus kan. Nah, kalau dia punya pengalaman di lapangan dengan dibantu tutor dari tim-tim di sana, jadi dia bisa jadi seorang manajer yang baik gitu nanti kelak setelah jadi sarjananya gitu. Iya, betul. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan program ini bisa digodok Ibu dan bisa disiarkan lagi di webinar nanti. Saya juga dosen, jadi ini saya lagi butuh, banyak kan mahasiswa tuh hanya kenal teori, nggak bisa praktek. Jangankan praktek, ngomong aja kadang-kadang suka nyelekit gitu, saking proaktifnya. Terima kasih Bu Siti. Ya, terima kasih. Iya. Selamat siang. Kecuali untuk mahasiswa yang ikut proyek-proyek kami, memang kami ajak langsung ke lapang Pak untuk berkomunikasi dan interaksi langsung dengan kelompok ternak begitu. Jadi tidak semua juga, terima kasih.
Baik, terima kasih atas pertanyaan yang cukup menarik sekali dari Terima Pak kasih, Bu. Sugianto. Ya, sama-sama Pak. Jadi memang kebanyakan mahasiswa kalau sudah menghadapi dunia kerja ya, dunia praktisi, kemudian mereka itu banyak kagetnya. Oh, manajemennya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu ya. Terutama biasanya mereka itu mulai merasakan pada saat PKL ya, Bapak Ibu, seperti itu. Sehingga memang perlu sekali adanya praktek untuk kegiatan managerial skill ini. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang lainnya, ada pertanyaan yang lainnya, monggo dipersilahkan. Apakah ada pertanyaan juga untuk pemateri pertama, Bu Ayun? Silakan. Sepertinya udah jelas semua ini Bu Jessi. Iya. Udah send semua juga. Baik, kalau sudah jelas semua, kalau sudah Boleh clear bertanya, semua. Bu? Oh, silakan Pak Doni Sofyan. Dipersilahkan. Untuk siapa Pak pertanyaannya? Untuk Ibu Sri, Bu Siti, nggih, mohon Bu maaf, Bu Siti. Siti Azizah. Nggih. Assalamualaikum Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya mau menanyakan berkenaan dengan ya pekerjaan saya sendiri selaku penyuluh pertanian, Bu. Ini ketika kita sudah bertemu dengan kelompok tani yang istilahnya tidak sesuai lah, sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Siti berkenaan dengan manajemen baik yang sasaran maupun fungsi. Ini ketika kita melihat kelompok tani tersebut tidak sesuai, itu apa saja Bu yang mungkin bisa dibenahi lebih dulu agar sesuai dengan yang diharapkan, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berkenaan dengan tipe-tipe kepemimpinan. Memang saya rasa ketua kelompok tani ini sangat, dan pengurus ya, khususnya dengan pengurus, ini sangat-sangat menjadi cerminan bagi anggotanya. Ketika ketua tidak atau kurang kepemimpinannya, maka kelompok tani ini hanya, ya mohon maaf, hanya sekedar simbol saja bahwasanya ada kelompok tani. Lalu yang saya tanyakan yang kedua ini, masalah kepemimpinan ini kan berkenaan dengan karakter atau juga dengan individualnya si ketua atau pengurus. Ini apakah bisa dirubah, Bu, seperti itu? Kalau yang pertama tadi berkenaan dengan manajemen sasaran fungsi, ini bagaimana? Lalu yang kedua ini pertanyaan saya berkenaan dengan kepemimpinannya yang berhubungan dengan karakternya. Itu dua pertanyaan saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya Bu Jessi. Ya, baik Bu, silakan. Pak Doni, ya, yang kita hadapi sama Pak sebetulnya Pak. Teorinya gampang tapi untuk aplikasinya sulit. Jadi ketika menghadapi kelompok ternak yang tidak termotivasi, kemudian sudah hampir mati ya. Mungkin yang pertama kita lakukan itu adalah mengumpulkan dan menanyakan tujuan masing-masing untuk bergabung dalam kelompok tersebut. Itu yang mungkin bisa kita lakukan. Jadi kita ajak ngobrol. Jadi kalau misalnya memungkinkan adalah tujuan pribadi, apakah memang sudah ada kesesuaian antara tujuan pribadi, tujuan kelompok, dan harapan dari masyarakat. Kalau tujuan pribadi dengan tujuan kelompok itu sudah matching, Pak, itu insya Allah maka kelompok ternak ini bisa akan terus berjalan. Nah, yang jadi masalah adalah kadang-kadang tujuan pribadi itu tidak terfasilitasi gitu ya, tidak terfasilitasi oleh tujuan kelompok. Ini yang kemudian membuat pribadi-pribadi atau anggota-anggota itu mundur. Nah, ini yang harus dibicarakan dengan pemimpin dan pengurus. Ya. Kalau pemimpin dan pengurus tidak bisa memfasilitasi, ini yang paling susah. Ya. Dan tentu saja itu juga ini biasanya ini Pak ya. Kalau saya di lapangan itu biasanya karena tujuan pribadinya itu memang sulit untuk difasilitasi. Misalnya mereka menginginkan adanya pinjaman gitu, itu yang paling sering. Ya, awal mereka diajak bergabung itu mereka kayak seneng gitu ya. Tapi kemudian kita katakan bahwa kita tidak memberikan pinjaman tapi memberikan alat, itu kemudian merotol semua. Merotol itu apa namanya? Mereka lari sendiri-sendiri. Nah, ya ini yang menjadi kendala bagi kita. Oleh karena itu
perlu lagi peningkatan partisipasi dengan cara penetapan tujuan kembali, kemudian mendengarkan kembali anggota-anggotanya gitu. Setelah tujuan kelompok ini bisa sesuai dengan tujuan anggota masing-masing, maka itu bisa, insya Allah bisa akan lebih aktif gitu ya kelompoknya. Yang paling penting adalah mendengar ya. Jadi seorang penyuluh ya, saya pun juga sebagian menjadi penyuluh gitu ya. Itu adalah mendengarkan apa yang dikatakan. Jadi kalau communication skill atau kemampuan komunikasi kita itu kan bukan hanya sekedar bicara ya. Kita itu harus pandai mendengar. Jadi ketika kita pandai mendengar, kemudian kita usahakan untuk memfasilitasi dan kalau memang tidak bisa difasilitasi, kita ajak untuk bersama-sama mencapai tujuan tersebut, tujuan yang diinginkan. Itu memang teorinya seperti itu. Soal kepemimpinan, Pak, ya memang kepemimpinan ini harus kita lihat juga mengapa dia dulu dipilih menjadi pemimpin gitu. Ya, kadang-kadang kalau sudah wataknya seperti itu, memang juga sulit, Pak. Saya juga pernah menghadapi beberapa ketua kelompok yang akhirnya dia menjadi sangat dominan dan mencari keuntungan sendiri kan seperti itu. Nah, kalau sudah memang sifatnya seperti ini, tidak ada jalan lain untuk ya berdiskusi kembali dengan anggota-anggotanya gitu untuk memilih pemimpin yang baru atau berdiskusi untuk secara demokratis anggota-anggota ini bisa menyampaikan keluhannya. Nah, ketika anggota ini menyampaikan keluhannya, kita sebagai penyuluh bisa memfasilitasi, Pak, gitu. Artinya mungkin kalau orang itu takut gitu ya, orang takut atau nggak enak ngomong langsung, kita bisa sebagai perantara. Pak, anggotanya itu ingin seperti ini karena karakter itu memang sulit diubah, tapi ketika ada pemicu dari eksternal, misalnya hal-hal tertentu, itu bisa mengubah karakter juga gitu. Ya itu yang kita harapkan sebagai penyuluh itu memang bukan hanya pelaksana program gitu ya, tapi juga untuk membina kelompok dan itu memang sangat sulit. Saya akui memang sangat sulit ya. Ya mungkin itu Pak Doni ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari Bu Dr. Siti Aziza. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu peserta pelatihan. Dipersilahkan. Apakah sudah cukup? Oh ya, sebentar. Banyak juga masalah kelompok tani ternak dibekukan karena aturan kelompok tani berdasarkan hamparan sawah. Ini terjadi di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kelompok mereka banyak yang tidak diakomodir dalam SK Bupati tentang penetapan kelompok tani hanya gara-gara tidak memiliki lahan sawah. Dan hal ini tidak bisa dihindari sebab mereka juga masing-masing individu bergabung dengan kelompok lain berdasarkan hamparan sawahnya. Sehingga kelompok tani peternakan sapi dihapus. Seperti itu, Bu. Mungkin ini lebih menceritakan case yang ada di Bone seperti itu. Iya, saya juga baru tahu ini kasusnya seperti ini ya. Jadi terima kasih Pak Yusran sudah berbagi ya. Ya sangat disayangkan ya kalau seperti ini ya. Jadi akhirnya mereka tidak punya kelompok tani peternakan sapi gitu Pak ya, kelompok ternak sapi gitu Pak Yusran ya. Susah melakukan. Ya karena tidak ada kelompoknya begitu Pak Yusran maksudnya. Ya, mungkin kalau ingin melakukan pembinaan khusus ya mungkin harus lewat informal mungkin ya, lewat informal. Artinya kelompok-kelompok kita mengadakan kelompok-kelompok yang secara informal tidak membutuhkan payung formal ya. Ini terjadi per individu ya. Ini terjadi juga Pak di Taman Nasional Baluran ya. Kemarin kami mengajukan kelompok ternak itu ditolak ya oleh kementerian. Alasannya ada satu kata yang menunjukkan adanya keuntungan. Jadi dalam satu kata dalam tujuan kelompok kami adalah mensejahterakan, gitu ya, mensejahterakan anggota. Kita sudah bayar notaris dan sebagainya sampai ke kementerian ditolak. Nah, ketika saya telusuri dengan notarisnya ternyata ada kata-kata kesejahteraan dan itu tidak boleh kelompok ternak atau kelompok tani
ingin mendapatkan keuntungan dari kelompok itu. Padahal kata-katanya itu kan sangat-sangat ini ya, mensejahterakan, namanya juga kelompok tani ya, itu pasti ingin kesejahteraan. Nah, akhirnya kita harus bayar lagi untuk mengajukan kembali ke kementerian. Nah, yang kita lakukan adalah ketika kita melakukan pembinaan itu melalui saluran-saluran komunikasi yang tidak formal, Pak. Misalnya pengajian, ya. Kalau memang di tempat di sana ada pengajian atau kelompok bapak-bapak, saya nggak tahu secara adat atau kultur di sana bagaimana gitu. Ini sebetulnya secara informal itu juga kuat karena secara kultur mereka interaksi mereka itu lebih baik daripada jika dikumpulkan hanya berdasarkan KTP. Sebetulnya itu. Kadang-kadang kita juga melakukan pembinaan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam PKK. Mereka tidak punya kelompok tani formal, gitu, tapi mereka memiliki keterikatan yang kuat sehingga ketika diberikan program kerjasamanya juga baik. Nah, tapi ya memang ini akhirnya tergantung juga ya nanti bagaimana pelaporannya dan sebagainya. Mungkin itu tanggapan saya, Pak Yusran. Bagaimana Mbak Yusran? Apakah ada sanggahan? Jika tidak, ini ada pertanyaan dari Ahmad Khalifah. Mohon izin bertanya kepada Ibu Mas Ayu Ambayun mengenai BMC. Jadi kalau tadi saya lihat BMC secara strukturnya salah satunya berisi mengenai data-data internal dari suatu bisnis atau perusahaan, termasuk cash flow dan hitungan mendalam, sehingga akan ada private dan rahasia. Yang ingin saya tanyakan, apakah praktis dari pembuatan BMC hanya untuk memaparkan informasi yang berorientasi pada internal dan sebagai langkah mencari investor atau pembiaya, atau apakah BMC dapat diremodeling untuk menarik konsumen dan menarik pangsa pasar? Terima kasih. Seperti itu Bu Ayun pertanyaannya. Cukup panjang ya. Baik, terima kasih pada Pak Ahmad atau Mas Ahmad ini ya. Jadi memang untuk BMC ini sebenarnya kan sebagai penyederhanaan ya dari konsep bisnis yang kita lakukan ya. Kesederhanaan di sini sebenarnya memang lebih untuk kita sebagai pelaku bisnis itu bisa memetakan secara eksternal internal dari proses bisnis yang kita lakukan. Ya, secara eksternal kita bisa memetakan pangsa pasar kita, ya. Kemudian secara internal tadi ada banyak bagaimana kita bisa mengidentifikasi berbagai resources yang ada di dalam. Ini maksudnya atau di remodeling untuk menarik konsumen dan menarik pangsa pasar. Maksudnya apa? Untuk mencari investor pembiayaan. Kalau seperti itu kan biasanya investor itu kan membutuhkan draft yang lebih detail ya. Jadi tidak hanya model singkat seperti BMC. Ini kan bisnis model Canvas ini kan secara deskripsi, secara singkat, tapi kalau memang Anda ingin mengajukan kepada investor, saya rasa itu harus diterjemahkan, ya. Apa yang Anda maksudkan di dalam BMC itu harus Anda terjemahkan, kemudian investor itu mereka punya bagian di bagian mana gitu. Jadi memang ini untuk lebih memudahkan kita dalam menjalankan bisnis kita. Namun kalau memang kemudian Anda ingin mencari investor, maka itu harus ditransformasi menjadi sebuah deskripsi yang bisa menjelaskan di mana posisi dari investor. Karena nanti kan ketika Anda ingin mencari investor kan harus jelas hak dan kewajiban yang dimiliki oleh investor seperti itu. Dan juga reward punishment-nya. Nah, itu kan harus jelas. Jadi harus ditransformasi kalau menurut saya ini ya untuk Pak Ahmad ya. Karena ini secara sederhana memang untuk pegangan kita. Karena seringkali
perencanaan bisnis itu diuraikan dalam bentuk yang panjang, yang akhirnya kita sebagai pelaku justru kita jadi kebingungan dan tidak praktis. Jadi ini lebih implementatif sebenarnya, ya. Seperti itu, Bu Jessi. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Bagaimana Mas Pak Ahmad Khalifah? Apakah sudah jelas? Cukup jelas Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Memang BMC ini didesain secara visual ya Bu Ayun ya, semenarik mungkin, sesederhana mungkin supaya para beginner ini atau para pemula itu bisa memetakan setiap elemen seperti itu. Iya, jadi kita tidak harus belajar membuat kalimat dulu yang panjang ya, membuat esai gitu, karena umumnya kalau dalam praktek ini ya, kalau yang saya amati justru pebisnis yang asli itu ya, mereka itu implementatif dan praktis ya, tidak bertele-tele. Mungkin kalau kita di dunia akademisi ya, Bu Jessi, kita bikin proposal yang panjang gitu ya. Tapi kalau pelaku bisnis itu sebenarnya malah praktis gitu, praktis-praktis saja. Oke. Langsung menuju ke poin-poinnya ya Bu. Iya, poinnya bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan lah itu. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Ayun. Mungkin ada lagi pertanyaan yang ditujukan kepada pemateri pertama atau pemateri kedua, dipersilakan. Apakah ada? Apakah ada Bapak Ibu? Jika tidak ada, mungkin Bapak Ibu saya harap untuk bisa mengaktifkan terlebih dahulu kameranya supaya kita dapat berfoto bersama, mendokumentasikan hasil dari kegiatan pelatihan pada pagi hari ini. Dipersilahkan. Mungkin Mbak Dede sebagai teknis bisa membantu saya untuk capture mulai dari halaman 1 sampai dengan 5. Masya Allah luar biasa sekali ya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu yang cukup antusias sekali dengan materi kita pada pagi hari ini. Mbak Dede, apakah sudah ready? Mbak Dede? Baik, untuk itu saya saja secara langsung untuk capture ya. Untuk di halaman pertama, terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih sudah on cam. Saya foto 1, 2, 3. Ditunggu sebentar untuk capture halaman kedua. Sebentar. 1, 2, 3, halaman kedua selesai. Kemudian halaman ketiga, mohon maaf menunggu karena ada 5 halaman. 1, 2, 3. Kemudian untuk halaman keempat, apakah tidak ada Bapak Ibu yang berkenan untuk menyalakan kamera? Kemudian yang terakhir, sebentar. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi pada acara pelatihan pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu dan kita semua selalu diberikan perlindungan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya semoga acara pada pagi hari ini bermanfaat untuk Bapak dan Ibu peserta pelatihan seperti itu. Terima kasih dari saya dan tim dari pelatihan DM ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara webinar selanjutnya dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Saya sebagai MC dan moderator mohon maaf apabila ada kesalahan baik dari ucapan maupun dari pengetahuan yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu. Saya akhiri webinar pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sehat selalu. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih Bu Ajadia.
Bu Aziza, terima kasih Bu Ayun. Izin live nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.